Ya pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya ini kita sudah memperlihatkan bagaimana pelaksanaan Idul Adha di ibu kota. Nah, kita akan melihat bagaimana pelaksanaan Idul Adha di kota-kota lainnya. Kita akan langsung terhubung dengan rekan-rekan kami yang berada di Yogyakarta. Sudah ada Danita Riyadini dan juga Nachota Yesida yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita akan menuju ke Danita terlebih dahulu. Selamat pagi Danita, bagaimana pelaksanaan Idul Adha di sana? Ya Desti, Imran juga pemirsa di Yogyakarta, tepatnya di Masjid Gede Kauman ataupun Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan secara 2 tahap untuk menghindari kerumunan. Dan hari ini penyembelihan hewan kurban ada 5 ekor sapi dan juga 14 ekor kambing. Lalu seperti apa prosedur penyerahan hewan kurban pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kali ini pada masa pandemi? Sudah bersama saya nih pemirsa, Ketua Takfir Masjid Gede Kauman Yogyakarta, Pak Asman. Pak Asman, selamat Hari Raya Idul Adha Pak Asman. Seperti apa ini untuk pelaksanaan pembagiannya nanti supaya juga sesuai dengan protokol kesehatan? Ya. Jadi untuk hari ini kan kita sembelih separuh. Nah, nanti seluruh daging itu akan diantarkan. Baik yang untuk warga ataupun yang untuk sahibul kurban sudah siap, ada yang akan mengantarkan semuanya gitu. Nah, termasuk untuk besok pagi itu yang kita melayani surat-surat yang sudah masuk itu kita akan terapkan full protokol kesehatan sehingga nanti ada batas antara pengambil dengan panitia begitu. Untuk hari ini dan besok hari, apakah panitia juga berbeda atau seperti apa Pak? Ya, ini kita laksanakan 2 hari itu memang justru untuk mengurangi kepadatan di tempat penyembelihan. Jadi kalau hari-hari Idul Adha biasanya itu kan panitianya lebih dari 100. Nah, kali ini kita hanya membatasi sampai 50 saja per hari. Tentu dengan panitia yang berbeda. Artinya bahwa panitia yang hari ini itu besok sudah tidak menjadi panitia lagi. Gitu. Jadi ya. Pelaksanaan protokol kesehatan juga tetap dilaksanakan selama 2 hari ini ya Pak ya. Untuk target sendiri Pak? Target apa maksudnya? Orang yang dibagi. Oh iya, jadi untuk warga itu adalah bagi yang memang hari ini atau besok tidak berkorban itu. Nah, surat-surat memang kita seleksi sedemikian rupa sehingga memang mana yang dikasih dan mana yang tidak. Tapi hampir semuanya surat yang masuk itu akan diberi itu. Terima kasih Pak Asman Latif atas informasinya. Esok hari juga masih akan dilakukan penyembelihan hewan kurban. Ada setidaknya 5 ekor sapi yang besok akan disembelih pada perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini. Yang berbeda juga pemirsa, pada tahun ini Keraton Yogyakarta pun juga tidak menggelar grebek besar ataupun grebek Idul Adha. Saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Danita Riyadini dari Yogyakarta. Ada 5 sapi dan 14 kambing tadi yang rencananya akan disembelih mulai esok hari. Nah, bagaimana dengan di Surabaya, Jawa Timur? Ada Nachota Yesida di sana. Nachota, bagaimana pelaksanaan perayaan Idul Adha di sana? Suasana berbeda tentu dirasakan oleh masyarakat di Jawa Timur, terutama di Surabaya, di Masjid Al-Akbar tempat saya mengabarkan saat ini. Jika biasanya di Masjid Al-Akbar ini bisa menampung sholat id sekitar 40.000 jemaah, di tahun ini di maksimal hanya sekitar 5.000 orang saja ini dibatasi, dan mereka yang akan melakukan sholat id ini kemudian memang harus mendaftar secara online atau daring, dan kemudian akan mendapatkan kartu dan seperti ini contohnya, dan ini akan digunakan untuk masyarakat yang akan sholat. Sudah ditentukan syaf dan juga lantai ketika akan masuk ke dalam Masjid Al-Akbar. Selain itu juga di Masjid Al-Akbar tadi pagi melihat protokol kesehatan sangat ketat, di mana ini ada disemprot disinfektan, kemudian ada suhu badan, dan juga jamaah ini wajib menggunakan masker ketika akan masuk ke dalam masjid. Saf juga di dalam ini juga jaraknya cukup jauh, sekitar 1,5 meter lebih. Dan kalau berbicara mengenai penyembelihan hewan kurban ini di Masjid Al-Akbar Surabaya juga akan dilakukan tepatnya esok hari, dan salah satunya ada di belakang saya ini, Imran. Ini adalah sapi sumbangan dari Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur yang akan dilakukan penyembelihan pada esok hari. Dan juga sama seperti pada saat sholat
sholat Id tadi, penyembelihan pada tahun ini sedikit berbeda karena akan menggunakan protokol kesehatan, di mana para petugas yang akan besok membagikan juga tentunya akan menggunakan masker, untuk kemudian menjaga kesehatan dan juga menjaga jarak pada saat penyembelihan, dan tentunya akan dibagikan kepada masyarakat yang akan kemudian menerima bantuan ataupun juga menerima daging yang akan dibagikan esok hari. Hal ini dilakukan semata-mata seperti kita ketahui, Iman, bahwa di wilayah Surabaya ini masih cukup tinggi penyebaran COVID-19, sehingga pada saat sholat tadi, kemudian esok penyembelihan dan juga nanti akan dibagikan, ini mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yang wajib dilakukan adalah menggunakan masker, jaga jarak, dan juga menjaga kesehatan, terutama tidak hanya petugas namun juga masyarakat yang besok juga akan dibagikan daging kurban. Ini juga tentunya waspada ataupun juga bisa menjaga diri ketika menerima dari daging kurban ini. Tentunya juga menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Imran, Desti. Baik, terima kasih Nachota Yesida dari Masjid Al-Akbar. Tadi ada sapi dari Presiden dan juga sapi dari Gubernur Jawa Timur ya, nanti yang akan disembelih esok hari. Nah, kita akan lihat juga di daerah lainnya, ada Makassar dan juga Medan. Kita ke Makassar terlebih dahulu, ada rekan kami di sana yang akan mengabarkan bagaimana perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Ada Andi Kumala, silakan Andi Kumala. Iya, di Makassar masyarakat sudah menggelar sholat Idul Adha di sejumlah tempat, termasuk di masjid-masjid komplek dan juga di daerah-daerah sekitar pemukiman warga. Namun untuk pemusatan pelaksanaan perayaan Idul Adha kali ini dipusatkan di dua masjid di Makassar, yakni di Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal Yusuf dan juga di Masjid Raya Makassar. Untuk di Masjid Al-Markas Al-Islami, di mana saat ini kami mengabarkan, pelaksanaan Idul Adha digelar pagi tadi, dihadiri oleh ribuan jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang diterapkan yakni melakukan pengukuran suhu tubuh kepada jemaah yang akan memasuki masjid, kemudian menghimbau untuk mencuci tangan, mengenakan masker, dan memberlakukan garis jaga jarak, baik itu di dalam masjid dan juga di pelataran masjid tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan di masa pandemi ini, meskipun masjid memberlakukan protokol kesehatan, tadi pagi pelaksanaan sholat Idul Adha tetap berlangsung khidmat. Untuk panitia pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Markas Al-Islami sendiri memang sudah menerapkan persiapan untuk protokol kesehatan ini 2 hari sebelum pelaksanaan sholat agar semuanya siap dan juga memastikan protokol kesehatan ini bisa diberlakukan pada saat pelaksanaan sholat ini. Dan memang karena ada ribuan jemaah yang pagi tadi mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha, pelataran masjid dari Al-Markas Al-Islami juga dipadati oleh jemaah. Untuk pemotongan hewan kurban sendiri, baru akan dilaksanakan besok hari Sabtu untuk efisiensi waktu dan juga untuk mencegah adanya kerumunan. Dan untuk di Masjid Al-Markas ada 24 sapi kurban dan 2 ekor kambing yang akan dipotong besok. Dan untuk memberlakukan protokol kesehatan, maka pemotongan akan dilakukan oleh panitia dengan sistem kupon. Masing-masing kepala keluarga akan menyetor kartu keluarganya dan nanti panitia akan mengantarkan hewan kurban ke alamat masing-masing sesuai dengan kartu keluarga yang disetorkan oleh masyarakat. Sehingga hal ini diharapkan untuk mencegah adanya kerumunan dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di Makassar. Ya, begitu rekan-rekan, laporan kami dari Makassar. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, itu tadi perayaan Idul Adha kita sudah lihat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan lihat bagaimana perayaan Idul Adha di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Nofri Afandi di sana. Silahkan Nofri. Baik Desti, Imran, dan pemirsa, meskipun Kota Medan saat ini masih berstatus zona merah penyebaran COVID-19, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dengan berlandaskan pada panduan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama mengenai penyelenggaraan sholat Idul Adha pada tahun ini, MUI Kota Medan tetap memperbolehkan masjid dan juga lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha seperti di tempat saya mengabarkan saat ini di Masjid Raya Al-Masun Medan.
di mana di Masjid Raya Al-Mansur Medan ini meskipun sedang ada pandemi COVID-19, warga tetap antusias untuk hadir menunaikan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Mansur Medan ini, dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan terlihat tadi antrian warga cukup panjang untuk mengantri masuk ke wilayah Masjid Raya Al-Mansur Medan untuk melewati bilik disinfektan untuk melakukan sterilisasi sebelum masuk ke wilayah masjid. Dan juga tentunya para jamaah diwajibkan untuk mengenakan masker. Dan berbeda dengan Idul Fitri pada sebelumnya ada pemeriksaan suhu tubuh, namun pada saat perayaan sholat Idul Adha pada saat ini tidak ada pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh pihak masjid. Dan juga berbeda mungkin dengan wilayah lainnya, di Masjid Raya Al-Mansur Medan ini tidak ada aturan untuk berjaga jarak. Jadi warga tetap melaksanakan sholat Idul Adha seperti biasanya, saf dilaksanakan ataupun diatur seperti sholat seperti biasanya. Dan terlihat tadi juga adanya penjagaan dari personel TNI dan Polri untuk memantau dan juga menjaga pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun ini. Dan di sini ada sekitar 5 sapi yang nantinya akan dikurbankan pada esok hari, dan salah satunya adalah milik Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Saya kembalikan ke Imran dan Desti di studio. Terima kasih Novria Fandi dari Masjid Raya Al-Mansur Kota Medan. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana pelaksanaannya. Kita juga sudah lihat tadi bagaimana kondisi atau juga pelaksanaan di Jakarta dan juga di daerah.